Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sultan Muhammad Sultan Zainuri dalam rangka pemenuhan tugas guru penggerak. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan diberikan kemudahan untuk tugas-tugas selanjutnya. Selamat melaksanakan. Monggo untuk Bapak Sultan Zainuri bisa dilanjutkan acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat yaitu acara inti tentang diseminasi disiplin positif kepada Bapak Sultan. Waktu disilakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam rangka diseminasi budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif yang mana budaya positif ini terdapat di LMS 1.4. Paradigma. Di sini kita akan membahas beberapa materi, diantaranya adalah paradigma perubahan, teori kontrol, motivasi dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama adalah paradigma perubahan. Untuk materi paradigma perubahan, saya kira Bapak Ibu dan guru sekalian sudah memahami ketika kemarin pembekalan STIR itu juga sudah disampaikan bahwasanya paradigma perubahan pada pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk materi berikutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sejauh ini kita sering menganggap bahwa ada beberapa miskonsepsi di situ. Tentang yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, di mana pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Ini untuk materi ini butuh waktu menyesuaikan materi ini karena kita terbiasa dengan paradigma lama, sehingga pelan-pelan kita tinggalkan paradigma lama. Untuk ilusi yang pertama adalah guru mengontrol murid secara sadar, mungkin ya sering kita lakukan, di mana kita sering mengontrol murid disuruh seperti ini, dijadikan seperti ini. Nah, itu yang sering menjadi miskonsepsi, sehingga di teori kontrol dibenahi kembali bahwa sebenarnya guru tidak punya wewenang untuk mengontrol murid, karena di pembelajaran paradigma baru itu murid mempunyai kodratnya sendiri, sehingga tugas guru di situ hanya menuntun mereka untuk mencapai kodratnya dalam kondisi selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, sebenarnya adalah penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Secara tidak sadar kita sering memberikan bujukan-bujukan. Ayo dikerjakan supaya bisa jadi anak pintar. Nah, itu secara tidak sadar kita sudah mengontrol anak untuk melakukan apa yang kita mau. Secara tidak sadar kita sering melakukan itu, bahkan saya sering melakukan itu. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tadi yang sempat saya jelaskan bahwasanya bukan tidak usah jauh-jauh ke guru, mungkin bapak ibu yang punya putra putri di rumah, kecuali yang masih single di bawah ini, saya akan cepat. Itu secara tidak sadar kita sering memaksakan kehendak kita terhadap
putra putri kita. Nah, sementara di tujuan pendidikannya Ki Hajar Dewantara, anak itu sebenarnya sudah punya kodratnya sendiri. Oh, anak jenengan nanti jadi ini, jadi ini, jadi ini. Makanya di filosofinya Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani. Petani yang menanam padi, tugas kita itu yang menyemai padi, dan padi itu pasti tumbuhnya jadi padi apa jadi kurma? Pasti jadi padi. Tugas kita adalah merawat padi tadi supaya tidak terkontaminasi adanya rumput, hama. Nah, tugas kita itu seperti itu. Kalau padinya benih padi, nanti tumbuhnya yang tetap akan menjadi benih padi, bukan menjadi pohon kurma, tapi tetap padi. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang salah. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang posisi kontrol. Nanti ada posisi kontrol itu salah satunya adalah membuat merasa bersalah. Itu yang sering kita lakukan. Biasanya kita memang benar tidak menjadi seorang penghukum. Biasanya, ayo kamu ini anak yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada teori kontrol yang berikutnya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, yaitu teori kontrol pembuat merasa bersalah, di mana posisi kontrol ini nanti lebih berbahaya daripada posisi kontrol penghukum. Nanti kita ulas lebih lanjut lagi. Berikutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol. Nah, di sini dibagi menjadi dua perspektif, di mana stimulus respon itu mengatakan realitanya kita itu sama. Di stimulus respon itu menganggap bahwa murid itu pada dasarnya sama. Sedangkan di teori kontrol kebalikannya. Dalam kenyataannya jenengan menganggap siswa-siswi kita itu sama atau berbeda? Sebenarnya siswa-siswi kita itu sama, berbeda. Jadi siswa-siswi kita itu berbeda. Karena siswa-siswi kita itu punya latar belakang yang berbeda, punya gaya belajar yang berbeda. Nah, kita diharapkan menuju ke sini sekarang. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, selama ini kita kan diarahkan untuk menjadi orang yang sama. Itu perbedaan kita dengan dunia barat. Orang barat itu kalau memakai kostum yang berbeda dengan temannya itu merasa bangga. Kalau kita kan, waduh iya nih seragaman kok aku diri kayak kelabian futsal. Tapi kalau orang barat, dia ingin berbeda dengan yang lain. Nah, itu yang ingin digaungkan dengan oleh posisi kontrol. Karena pada dasarnya kita itu berbeda. Disamakan seperti apapun kita itu berbeda. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dengan di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Kalau stimulus kontrol itu membuat orang menjadi sama dengan kita, sedangkan teori kontrol itu membuat orang memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu bermacam-macam. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita yang saya menganggap kalau coklat itu rasanya manis. Kalau jenengan punya gambaran, punya pendapat lain, coklat itu rasanya asam, apakah salah? Bisa jadi benar. Kenapa? Coklatnya kalau basi, kalau coklatnya kadaluarsa. Nah, jadi kita tidak boleh memperspektifkan diri kita, diri orang lain sama dengan kita. Karena pada dasarnya mereka berbeda dengan kita. Intinya di sini kita harus menghargai apa yang menjadi pilihan atau pendapat dari orang lain. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini biasanya kita menginginkan siswa itu nurut apa yang kita katakan. Maksudnya mereka punya pandangannya sendiri. Kita hanya mengarahkan mereka. Kita tidak bisa mengontrol, memaksakan mereka punya kehendak. Nah, berikutnya, saya mengontrol orang lain juga. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di teori kontrol nanti dengan bukan diarahkan. Kalau biasanya
Ini yang sering saya lakukan kalau dengan sendiri bisa. Pemaksaan. Kalau kita biasanya membujuk, ayo ikut jadi ini, nanti kamu punya pengalaman ini, pengalaman ini. Anak tidak mau baru kita paksa. Awas kalau kamu tidak mau, nanti nilai kamu akan. Nah seperti itu yang sering kita lakukan. Sedangkan di teori kontrol mengharapkan memberikan pilihan-pilihan baru yang sekiranya tidak memberatkan murid, malah membuat murid semakin paham dengan apa yang akan dia kerjakan. Itu tentang teori kontrol, teori stimulus respon menuju ke teori kontrol. Berikutnya adalah ini yang inti materinya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran tanpa adanya reward atau hukuman. Saya garis bawahi di sini reward atau hukuman. Nah, ini nanti berkaitan dengan saya jelaskan dulu tentang nilai kebajikan dan motivasi. Tadi ada kata hukuman dan reward. Apakah reward itu salah? Tidak sepenuhnya salah. Dari hal tadi itu terkait dengan dua motivasi ini. Jadi di dalam diri manusia itu terdapat dua motivasi. Motivasi yang pertama adalah motivasi intrinsik, yang berikutnya adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang murni muncul dari kesadaran orang itu sendiri, tanpa adanya paksaan atau pemberian hadiah atau hukuman dari orang lain. Dia sudah punya motivasi sendiri. Dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang dipacu dengan adanya bujukan, rayuan atau hukuman dari orang lain. Nah, terkait dengan hal itu, maka nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati di sini terdiri dari banyak hal. Nah, dengan diamati saja karena banyak. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila itu masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Setelah itu ada beberapa kata-kata di sini ini yang perlu dengan cermati nanti ketika membuat keyakinan kelas dengan siswa-siswinya. Nah ini yang bawah-bawah ini saja ini. Nah di sini Virtus Project proyek nilai-nilai kebajikan, diantaranya kata-kata ini termasuk kata-kata yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah kita lebih menitik beratkan ini di sekolah. Karena apa? Karena di sini itu mencakup beberapa hal yang ada di sini. Oke, saya kembali ke ini. Nah, kita kembali ke motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu kesadaran. Jadi dia sadar sendiri akan apa yang dia lakukan. Contohnya, lebih berat mana anak yang saya harus berangkat ke sekolah jam 6:30 sehingga saya tidak terlambat berangkat ke sekolah, dibandingkan dengan misalkan putra putrinya jenengan masih tidur jam 6:30 masih tidur dibuka tangi berangkat ke sekolah. Lebih susah yang mana nanti? Anak jenengan pasti akan berangkat ke sekolah, yang tidur tadi, yang dibangunkan 6:30 pasti akan berangkat ke sekolah. Tapi ini yang muncul ekstrinsik, karena adanya tekanan dari jenengan supaya anak itu bangun, segera bangun, mandi, gosok gigi, pakai baju, berangkat ke sekolah. Lain halnya dengan ini. Nah di sini kita akan menanamkan motivasi intrinsik ini. Dari mana caranya? Dari pembiasaan disiplin positif. Jadi ini bisa dilatih. Ini juga bisa. Kita sering melaksanakan. Saya sering melaksanakan menjadi posisi pembuku. Tiga motivasi perilaku manusia. Dalam melakukan sesuatu, manusia pada dasarnya mempunyai tiga motivasi perilaku. Perilaku yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Biasanya makanya anak-anak itu punya motivasi sendiri. Ketika dia berangkat ke sekolah itu motivasinya beragam. Ada anak yang berangkat ke sekolah karena kemarin di WA gurunya tidak masuk, disuruh masuk karena ada tes. Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak nyaman biasanya gara-gara anak ini tidak masuk, akhirnya
latihannya gagal, dan akhirnya kan dia merasa tidak nyaman. Untuk menghindari itu akhirnya dia memunculkan motivasi ekstrinsiknya, dia berangkat ke sekolah. Agar apa? Agar tidak mendapatkan hukuman atau menerima ketidaknyamanan di lingkungannya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau reward. Kita biasanya kan sering memberikan. Jadi reward itu harus diberikan kepada waktu dan tepat dan tempat yang sesuai. Kenapa? Karena reward hukuman oleh nanti ada materinya. Karena nanti ketika anak itu terbiasa dengan imbalan atau reward, nilainya akan berbeda. Oh, ayo kita kerjakan, nanti kita akan mendapatkan. Pasti ketika itu dilaksanakan berulang-ulang dan menjadi sebuah pembiasaan, maka anak akan terbiasa dengan ini. Dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan atau reward. Ini aku mau jajan gara-gara nulungi. Besoknya dia akan melakukan hal yang sama. Ditulungi gue jadi dikasih jajan. Ternyata tidak dikasih, maka itu akan menjadi bumerang untuk anak itu sendiri. Dan salah siapa? Salah kita. Karena kita melakukan ini di waktu dan tempat yang tidak tepat. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Misalnya kita ingin menjadi orang yang diinginkan. Yang diinginkan, mereka yang inginkan itu sosok seperti apa? Atau menghargai diri sendiri. Sosok seperti apa? Contohnya kalau dulu aku tak budal telat, tak budal tepat waktu, biar saya dikatakan orang ini yang mereka inginkan. Biar saya dikatakan guru yang teladan. Atau yang ini, saya menghargai diri saya karena saya berprofesi sebagai guru, maka saya harus datang tepat waktu, maka saya harus memberikan pembelajaran yang bagus untuk anak-anak, maka saya harus membimbing anak-anak. Ini yang motivasi yang ketiga. Di sini ada sebuah ilustrasi tentang guru Ambar. Saya bacakan tentang kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Karena jangan cermati dulu. Di situ gambarannya Bu Ambar mempunyai siswa yang namanya Doni, di mana Doni ini sering meminta bekal makanan teman-temannya. Jangan amati dulu. Kira-kira yang ditanyakan adalah apa yang akan dilakukan Bu Ambar untuk mengatasi siswa yang namanya Doni dan keluhan teman-temannya tadi, serta kira-kira apa alasan Doni melakukan itu. Bu Tuti mungkin punya gambaran kira-kira kalau punya siswa sing jenenge Doni iki sing jalukan jajan, kira-kira bagaimana, Bu? Gimana, Bu? Kira-kira yang jenengan lakukan? Mengajak Doni untuk berbicara, kenapa dia melakukan hal tersebut. Alasan Doni melakukan hal itu. Dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Bu Ain, yang pertanyaan pertama dulu. Kira-kira apa yang Bu Ain lakukan? Bu Ambar lakukan ketika menghadapi siswa yang namanya Doni yang sering mengeluhkan teman-temannya mengeluhkan kalau Doni itu sering minta jajan ke teman-temannya. Apa kira-kira yang dilakukan? Yang lakukan? Yang saya lakukan, ya tanya sama Doni juga, kenapa kok melakukan hal tersebut dan apa sebaiknya Doni supaya tidak minta kepada teman-teman. Tidak minta lagi. Iya. Bu Wiwin kebiasaan. menghentikan kebiasaan minta-minta ke teman-temannya gitu. Luar biasa. Bu Wiwin.
Bangga. apa? Memanggil. Ya, Memanggil Doni. ya kita tanya Doni, terus kita juga mengkonsultasikan itu, kita sharing ke orang tuanya. Orang tuanya, Iya. oke, kenapa Doni? Iya, Ya. kita lihat latar belakang Doni. Latar belakang Doni Kenapa dia seperti sampai apa? minta-minta ke teman-teman. Iya. Ada tambahan tadi dari Bu Win dengan melibatkan orang tuanya. Pak Ferdis, mungkin ada yang namanya Doni di kelas 3 Pak Ferdis. Kelas 3 ada yang namanya Doni apa enggak kira-kira? Orang tuanya seperti Doni ada apa enggak? Saya akan memberi teguran kepada Doni. Terus pada hari tertentu saya akan mengajak semua siswa membawa dan melakukan pembagian kepada teman sekolah tersebut sehingga semua mendapatkan makanan. Ada lekah baru lagi di sini tadi, tambahan dari Bu Win dilengkapi lagi dengan Pak Ferdis, dengan cara teman-temannya disuruh membawa bekal semua untuk saling berbagi gitu ya. Nah, Bu Ayus, kelas 2 ada nggak kira-kira yang seperti itu Pak? Ini kelas 2 juga sama. Kalau di kelas 2 saya sih tidak ada seperti itu karena kami saling membagi. Jadi kalau misalnya ada seperti contoh di depan itu sama seperti ibu yang lain, saya akan memanggil, memberikan beberapa ya bicara itu, terus ya barangkali dia tidak punya uang, ya itu bisa jadi salah satu utama dia melakukan hal seperti itu. Terima kasih Pak Ayus. Bu Vivi, bagaimana Bu? Kalau ada guru mungkin seperti Doni. Kalau ada murid yang seperti ini, seperti sebelumnya mungkin saya juga pernah ada yang seperti ini. Sama, saya rasa kurang lebih dengan guru-guru. Jadi kita cari tahu dulu ke siswa tersebut alasannya kenapa. Selain itu kita tidak hanya mencari dari satu sumber. Nah, kita cari tahu ke sumber yang lain, teman-teman yang lain. Kalau informasi mungkin si A yang lapor ke kita karena diminta oleh si B, sering diminta oleh makanan si B, maka saya cari tahu dulu ke si B alasannya kenapa, kemudian mencari informasi lagi ke teman-temannya si C sampai Z. Setelah itu baru kalau memang benar apa yang disampaikan oleh si A ini, bahwa si B ini suka meminta makanan, maka baru kita adakan kolaborasi dengan orang tua. Jadi ibaratnya kita kunjungan rumah. Jadi ada kunjungan rumah, bagaimana latar belakangnya dengan keluarganya, apakah memang orang tuanya itu tidak sempat memasak atau tidak ada uang untuk membeli bahan makanan, sehingga anak ini dampaknya karena tidak ada bekal atau tidak ada uang saku, dia sering meminta ke teman-temannya. Oke, Mungkin itu saja Pak Sultan. jawaban yang luar biasa. Nah, semua punya alasan tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Dari ilustrasi yang ada tadi, nah, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 hal. Nanti kita kaitkan dengan ilustrasi yang tadi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Jadi seharusnya kita punya 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, dari ilustrasi cerita tadi, yang Doni tadi, dia sini yang dulu.
Kira-kira dari kebutuhan dasar manusia, Doni itu menempati kebutuhan dasar yang mana? Menurut saya nomor 2. Kasih sayang dan rasa ingin diterima dengan minta punya temannya. Cari perhatian temannya. Oh, caper, cari perhatian temannya. Oke. Pak Kardis mungkin menurut Pak Kardis yang mana? Boleh jawabannya 2. Yang ketiga. Penguasaan. Ya, penguasaan. Ada lagi? Penguasaan aja? Iya. Penguasaan. Bu Ayus. Bu Ayus. Doni tadi. Masih ingat ceritanya? Iya, masih ingat. Ya 3 sama 5 itu. 3 dan 5. Bu Tuti. Doni. Kebutuhan dasar. 2 dan 3. Bu Ain. 1 dan 2. Bu Wiwin. 3 dan 4. 3 dan 4. Bu Vivin, masih ingat Bu ilustrasinya tadi Bu? Kira-kira Doni, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Doni? Dari cerita Karena tadi. dari cerita tadi ya kita masih belum tahu latar belakang permasalahan. Iya, permasalahannya, alasannya apa, siswa tersebut minta ke temannya. Ya. Jadi saya rasa 1 sampai 5 bisa masuk. Iya. Tergantung alasan Iya, tergantung yang tadi. alasan yang menjadi hidupnya bertahan hidup itu tadi kalau memang orang tuanya tidak ada cukup uang untuk membeli bahan makanan. Kedua bisa juga caper tadi. Kemudian yang ketiga penguasaan, karena kadang Merasa ada dia juga paling alasannya hebat, anak dia tersebut jalui. merasa jadi penguasa akhirnya minta ke temannya. Keempat, kesenangan. Kadang padahal ya tidak suka dengan makanan itu, terus juga mampu, tapi dengan mengambil makanan temannya dia merasa senang. Nah, jahil ya. Yang kelima, ini juga bisa masuk tergantung bagaimana jika ini ada kaitannya dengan guru ya, karena guru itu sebagai manajer di kelas. Jadi kalau tidak ada manajemen dari guru ke siswa yang baik, maka akan terjadi kebebasan seperti ini. Anak-anak tidak ada ya bebas minta ke sini, mungkin tanpa adanya pendekatan, akhirnya besok lagi terulang lagi, mungkin seperti itu bisa masuk juga. Jadi 1 sampai 5 bisa masuk karena latar belakangnya masih belum tampak di cerita tadi. Menurut saya. Terima kasih. Jadi di ilustrasi tadi itu tidak ada kata benar dan salah. Makanya di cerita tadi kan masih ada menurutnya, kan itu belum selesai. Makanya dari ini semuanya bisa, yang dijaminan itu bisa masuk. Kalau yang diambil dari sisi dia lapar, dia tidak membawa makanan, bisa masuk yang ini. Atau penguasaan karena badannya besar, teman-temannya itu semua seenaknya dia menguasai kondisi di kelasnya. Itu bisa dimengerti dari materi-materi yang tadi, ya. Nah, ini posisi kontrol. Jadi yang saya berikan sekilas tadi di depan yaitu posisi kontrol. Nanti ini kita bandingkan. Sejauh ini kita masih sering melakukan 5-5-nya. Bahkan 2 diantaranya masih sering kita lakukan. Kita punya juga. Makanya di dalam memperbaiki diri ini tidak bisa langsung instan. Kita butuh proses yang cukup panjang, step by step. Tidak bisa langsung hari ini saya menjadi seorang posisi kontrolnya, saya menjadi manajer. Tidak bisa. Maka butuh step by step. Saya jelaskan yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Di mana posisi kontrol ini biasanya dilakukan oleh seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Ketika anak melakukan sebuah tindak ketidakdisiplinan, maka dia menjadi seorang penghukum. Ciri-cirinya bernada keras, bahkan menunjuk dengan mata melotot.
Ini masih sering kita lakukan. Yang kedua, ini yang berkaitan dengan yang tadi, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu biasanya kita sering, ayo nak kerjakan, kasihan orang tua kamu di rumah sedang begini, ayolah kerjakan. Saya nanti kalau kamu rame nanti saya dimarahi kepala sekolah atau seperti ini. Nah, itu memposisikan guru sebagai ini, membuat merasa bersalah. Akhirnya kan anak, oh iya seakan bapakku ngomong kerja, oh iya seakan bu iki kok begini kan, oh seakan bu iki. Nah, timbul rasa bersalah ini. Nah, ini jika ini terjadi secara berulang-ulang, secara terus-menerus, maka anak ini akan muncul yang nama kerennya sekarang itu insecure. Dia akan dibuat insecure karena kita sering membuat dia merasa bersalah sendiri dengan sikapnya. Nah, ini nanti kita betulkan lagi di segitiga resolusi nanti. Bagaimana caranya agar anak itu walaupun dia berbuat salah, tanpa sadari dia akan meminta maaf dan mencari solusinya sendiri. Nah, ini membuat merasa bersalah. Dampaknya kalau menghukum, guru yang suka menghukum itu biasanya anak itu pasti dendam. Aku kelas 6 diseneni nih Pak Sultan ya. Anak itu mengingat-ingat kata-katanya. Biasanya seperti itu. Kalau yang ini dampaknya lebih besar lagi daripada penghukum. Nah, ini diposisikan kalau di kaitkan dengan motivasi eksternalnya. Jadi dari poin 1, 2, 3, 4 itu masuk posisi motivasi eksternalnya yang dikuatkan dengan 4 posisi kontrol tadi. Kalau pada identitas anak, maka identitas gagal itu diperoleh oleh posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, itu anak dalam posisi identitasnya sudah identitas gagal. Kalau itu kita teruskan mengorek apa yang menjadi kesalahan dia, maka dia akan terus menjadi identitas gagal. Sehingga cara yang benar nanti kita pelajari. Kita tidak mengkorek apa yang menjadi kesalahannya, tapi memperbaiki apa yang sudah dilakukan. Jadi kita sama-sama berusaha untuk tidak menjadi ini perlahan. Pertama saya belajar agar tidak menjadi. Yang benar seperti apa? Yang benar bisa kita lakukan dengan 3 hal ini. Tapi yang paling tepat dan dianjurkan dalam paradigma perubahan itu yang manajer. Dalam manajer ini nanti kita akan lebih lanjut membahas tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara menghadapi anak. Nah, contoh kasus di sini. Saya sangat kecewa dengan kamu. Kira-kira masuk yang mana? Saya sangat kecewa dengan kamu. Di dalam 5 posisi kontrol ini masuk yang mana kira-kira? Saya kecewa dengan kamu. Nomor 2 ya. Tidak saya kasih saya karena tidak semua. Yang berikutnya, dasar anak nakal, berdiri 1 kaki di pojok kelas. Nah ini posisi kontrolnya masuk yang penghukum. Berarti jenengan sudah paham ya, dengan posisi kontrol ya. Dimana posisi kontrol tadi ada 5, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan keyakinan kelas. Nah, jadi sebelum nanti kita kan akan menuju ke tahun pembelajaran baru. Nah, ini bisa kita praktekkan nanti, membuat keyakinan kelas. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kesempatan bagi para siswa untuk meyakini tujuan mereka untuk berbudaya positif. Jadi kita nanti membuat kesepakatan dengan para siswa yaitu ingin membuat sebuah keyakinan kelas. Mana keyakinan kelas ini adalah pernyataan universal yang dibentuk dalam kalimat positif, dibuat dan disepakati oleh siswa. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Sifatnya abstrak
keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Artinya pernyataan universal kalau sikap memberikan salam itu bagus untuk orang Jawa, maka untuk orang Sumatera juga bagus memberikan salam. Artinya semua orang mengakui kalau sikap seperti ini itu bagus, maksudnya universal seperti itu. Bukan kan ada perbedaan kalau di sini seperti ini, kalau di daerah lain itu tidak sama. Yang membungku itu mungkin salah, di daerah lain itu bukan universal. Yang universal dimaksud di sini, yang di sini di suku kita bagus, di suku-suku yang lain secara universal itu bagus. Itu maksudnya. Yang kedua adalah keyakinan kelas, hendaknya tidak terlalu banyak, minimal 3 sampai 7 keyakinan kelas saja, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Berikutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan sekolah kita. Jangan mengambil yang ada di luar lingkungan sekolah kita, karena bukan wilayah kita dan anak tidak mencakup itu. Berikutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam perkembangannya biasanya anak itu ada yang berubah dalam perilakunya. Nah itu kita boleh memperbaiki, membuat keyakinan kelas yang baru itu boleh diperkenankan. Apa bedanya dengan peraturan? Jadi nanti seperti ini ya, seperti keyakinan kelas. Ya. Jadi proses dalam pembuatan keyakinan kelas itu adalah mempersilahkan warga sekolah, yaitu murid-murid di kelas panjenengan semua, itu diberikan angket, bisa langsung mereka mengatakan bisa. Contohnya misalkan keyakinan kelas yang mau dibuat adalah datang tepat waktu. Jadi satu anak di situ membuat sebuah kalimat, nanti jangan tempel di sini. Nanti setelah tertempel semua, jumlah kelasnya Pak Ferdi berapa orang? 20 orang. Tertempel 20 orang di sini semuanya tertempel. Nah, nanti kita pilah lagi nanti. Mana yang masuk dalam kalimat negatif kita jadikan kalimat positif. Yang merupakan kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kalimat negatif contohnya seperti apa? Contohnya namanya anak kecil ini, namanya siswa, kadang kalimat yang diberikan itu seadanya, apa adanya, untuk kejujuran dari perasaan mereka. Biasanya dilarang mengeluarkan baju dalam kelas, misalkan seperti itu. Ada kata dilarang. Kata dilarang itu adalah kalimat negatif. Jadi nanti kita betulkan kalimat yang benar seperti apa. Memakai pakaian yang rapi. Apakah itu sudah mencakup dilarang mengeluarkan baju? Sudah mencakup. Bahkan kalimat yang digunakan sudah berupa kalimat positif dan lebih bagus. Nah, setelah dibuat dan ditempelkan, kita menjadi kalimat positif, kemudian kita mampatkan lagi. Karena dari 20 siswanya Pak Ferdi tadi pasti ada anak yang memberikan kalimat yang sama dengan arti yang sama pula. Nah, itu yang kita pilih lagi. Oh, ini podo. Ini podo maknanya. Jadi kita mampatkan lagi, sama seperti yang kita membuat visi kemarin bersama. Tapi ini keyakinan kelas. Nah, sebelum kita menginjak itu nah, itu pokoknya orang itu intinya ini. Bisa gini nggak dimensi? Tarik nulis dari dengan buat. Saya bacakan. Berbicara dan duduk dengan sopan, melepas sepatu ketika masuk kelas dan mengenakan kembali ketika keluar kelas.
Pernyataan yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang dibuat dengan jumlah banyak sudah dipahami dan diingat oleh guru dan siswa. Bertutur kata sopan terhadap bapak ibu guru. Oke. Menghargai sesama teman, saling bertegur sapa dengan teman, dalam tepat waktu, kebersihan kelas, tanggung jawab bersama. Kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Bagaimana? Setuju? Setuju. Datang tepat waktu. Ini dikasih kemarin penolakannya. Datang tepat waktu. Setuju ya? Berarti tidak ada yang terlambat ini nanti. Kemudian kebersihan kelas merupakan tanggung jawab bersama. Jadi kelas ini tanggung jawabnya kita semua yang ada di kelas, tanggung jawab bersama. Bukan satu orang, bukan gurunya saja, bukan yang pikir saja. Betul? Sepakat ya? Betul. Menjaga kebersihan kelas. Menghargai sesama teman. Bagaimana? Setuju. Temannya saja, gurunya tidak dihargai. Gimana kalau kita tambahin menghargai guru dan teman? Setuju? Setuju. Nah, setuju. Menghargai guru dan teman. Saling bertegur sapa dengan teman. Saling bertegur sapa dengan teman. Gimana? Masuk di sini ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Yang berikutnya bertutur kata yang sopan terhadap bapak ibu guru. Menghargai guru dan teman. Berbicara dan duduk dengan sopan. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Sopan. Sopannya. Ya. Sopan. Menjaga. Berperilaku. Gimana? Senyum. Senyum apa sopan? Kalimatnya? Berbicara dan duduk dengan sopan. Berperilaku atau berperilaku, menjaga sikap di dalam kelas. Kalau kita rangkum dari ide-idenya jadi kan tadi, kalau kita rangkum dari idenya berapa ini sini menjaga perilaku yang baik atau sopan. Menjaga sikap tutur yang baik. Melepas sepatu dan mengenakan kembali ketika keluar kelas. Kita rangkum. Atau ada di sini? Berarti kalau kita buat menjadi sebuah kalimat positif, sepatu. Menjaga kebersihan kelas. Ini ya, ini kan dan contohkan. Jadi dari yang jenengan buat ini bisa kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Misalkan di sini ditambahi lagi, misalkan kira-kira apa yang perlu kita tambahi? Apa? Misalkan mau ditambah apa yang kiranya belum masuk di sini? Berkaitan dengan tugas ada apa tidak di situ? Di situ Tidak ada. Tugas kelas. perlu kita tambahin Ya. bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas. Kita harus bertanggung jawab saja nih. Maksudnya sudah
nyakup semua. Biar itu namanya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi bisa itu tugas, bisa itu nasihat dari gurunya. Jadi dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikerjakan. Nah, setelah terbentuk sebuah keyakinan kelas, maka yang dilakukan berikutnya adalah legalitasnya. Legalitasnya adalah dengan tanda tangan di situ. Kalau nanti jenengan mau buat sebuah keyakinan kelas, siswanya yang tanda tangan. Tanda tangannya bisa jenengan buatkan, mereka tanda tangan sendiri untuk melegalkan ini. Makanya anak benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi kesepakatannya dan harus dilakukan. Paham ya? Nah, berikutnya adalah materi segitiga restitusi. Ini yang tadi saya singgung. Dalam sebuah penanganan ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh siswa, jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka langkah atau tahapan yang kita lakukan adalah segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ketika ada anak terlambat, maka yang dilakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan? Kita mengucapkan beberapa kalimat yang bisa dengan ambil di sini. Menstabilkan identitas. Salah satu kalimat yang bisa kita pakai adalah tidak ada manusia yang sempurna. Artinya kita tidak mengorek apa yang sudah menjadi kesalahannya. Kita arahkan anak untuk tadi yang seperti yang saya katakan, ketika anak melakukan kesalahan, dia sudah masuk dalam identitas gagal. Jadi kalau kita korek terus kesalahannya, kekurangannya, maka dia akan menjadi orang yang gagal. Dan di segitiga restitusi ini kita diharapkan menjadi ini identitas anak yang sukses. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dengan kita sudah menstabilkan identitas para murid, maka kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kalau dia sudah menyadari, oh iya, Dede ini, nah baru kita masuk ke sini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang terakhir adalah mengaitkan dengan keyakinan kelas. Kalau itu terjadi di kelas panjenengan semua. Kalau di SMP dan SMA masih mudah karena ada guru BK-nya. Sedangkan di TK dan SD, nah mau tidak mau adalah tugas dari guru kelas untuk melakukan hal ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Jadi di sini panjenengan semua memposisikan diri panjenengan sebagai manajer. Oh, ini tadi belum saya jelaskan. Kalau teman pemantau, kalau pemantau itu ada datanya. Kamu sering terlambat ini di sini diperbaiki, di kesalahanmu yang ini itu pemantau. Kalau teman, kita memposisikan diri kita sebagai teman mereka, teman anak-anak. Kita memposisikan diri kita sebagai teman lainnya, seperti teman kita ajak ngobrol, anak-anak seperti itu. Yang terakhir yang tadi saya jelaskan sebagai manajer. Ya, demikian diseminasi tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan pengucapan yang saya sengaja atau tidak saya sengaja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
belum penutup. Apabila ada kata-kata kami yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.